Amin. Amin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'unuka dinana wa qadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rembel Official. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Suasana kali ini suasana berlebaran. Kita akan berziarah ke makam. Mari kita saksikan videonya guys. Ini lokasi pemakamannya guys. Kita langsung menuju TKP guys. Berebutan karena jabatan, kadang-kadang berebutan hanya karena masalah-masalah hidup. Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat. Misal, saya tidak tahu bapak-bapak mengerti nggak. Kalau dulu biasanya langsung mengerti kalau masalah contoh perhiasan. Kalau ada orang punya berlian, besarnya seperti bola pingpong, kayak banyak juga bapak-bapak. Itu kaya luar biasa. Kalau dia punya berlian seperti bola basket, kaya nggak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah, terus antum naik pesawat ke atas. Makin jauh, kelihatan nggak? Orang yang perebutkan tanah 1000 kali 1000 meter, 1 hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Naik pesawat hilang semua tuh. Jadi sama AA ya. Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita naik pesawat kayak gentong-gentong lagi jalan. Seorang mukmin tahu dia hanya fasilitas untuk mengejar akhirat yang abadi kejar di sana. Waladdarul akhiratu lahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirah, tempat akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di akhirat kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin masuk dalam surga, tidak ada capek, tidak ada gangguan orang, tidak ada sedih, tidak ada penyakit, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk ringan dan lebih wangi dari buah pasti. Gak ada lagi masa tua, gak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam 60 cm langit 27,5 meter, dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 cm langit 17,5 meter. Gak lebih daripada itu, dan gak pendek nanti. Jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisik yang luar biasa, matanya buta, telinganya tuli, tangannya, kakinya semua putus, gitu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai. Karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, biasanya akan dimakan oleh tanah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua dikatakan akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru. Maka akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sekali. Apa dikejar? Ingat, Nabi SAW pernah keluar dalam hadis Bukhari dari masjid beliau, dan beliau menggambar kotak. Lalu beliau mengatakan, inilah kotak kehidupan manusia. Seperti meja ini misalnya, inilah kotak kehidupan manusia. Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak, di bawah kaki beliau, digaris, dilewatin kotak ini sampai melewati kotak tengah, di depan, panjang. Lalu kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia. Angan-angannya melampaui kehidupannya. Lebih 500 tahun ke depan, padahal umurnya cuma 60-70. Lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya dengan keras dari sisi kanan garis kotak, digaris dengan keras sampai terbongkar tanah itu, digaris dan memutus garis tengah itu. Lalu beliau mengatakan, dan ini kematian yang akan datang memutus angan-angannya. Kisah nyata, bawa kresek banyak sekali, habis belanja buat keluarganya, mobilnya Masya Allah mewah luar biasa, super lux, paling mahal. Parkir, begitu melihat tukang parkirnya sangat senang nih, karena ini orang kaya, pasti dikasih tip yang banyak. Naik di mobilnya, di starter mobil, tidak pakai supir, kebetulan dia nyalain, mobil di depan ada, mobil di belakang ada, jadi dihimpit. Tiba-tiba orang ini tuh starter mobilnya, injak gas dengan sangat keras, mundur ke belakang, nabrak mobil di belakang, hancur total. Tukang parkirnya pun tadi jadi marah, Pak, Papa nggak lihat ngambil marah. Tapi anehnya orang ini gasnya terus kencang.
bukan untuk orang yang sudah meninggal. Orang itu berpikir dia akan mati pada saat itu. Dia tahu dia tidak bakal keluar rumah. Di depan mata saya pernah ada orang meninggal di rumah sakit ayah saya di Makassar, di rumah sakit, dan itu di pinggir jalan raya. Sore hari, subhanallah, ada anak muda. Saya pas lagi di teras lantai 2 rumah ayah saya, itu kelihatan jalan raya. Jadi kelihatan orang kejadian ini. Ada anak muda lagi pakai motor, gitu, motor baru di jalan. Jadi jalurnya 2 jalur. Rupanya motor ini motor itu dari arah sana. Kemudian di sini ada mobil pick up yang pelan jalannya, ada mobil truk pelan jalannya. Di belakang ini rupanya ada mobil truk pelan, di belakangnya mobil pick up. Mobil pick up ini mungkin karena terganggu, dia bukan ngelewatin dari kiri, dia keluar ke jalur sebelah. Keluar, motor yang tadi lagi kencang dia nggak sangka tabrak. Ini dari jatuh ternyata motor ini dicek di rumah sakit ayah saya ini. Ternyata sudah meninggal. Sehingga orang itu semua tergeletak. Pernah berpikir gak yang kedua dia akan ditabrakan, dia akan jatuh. Udah berpikir dia tidak akan keluar dari rumahnya. Jadi begitulah ajar kalau datang. Demikianlah ziarah kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.